Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Berujana. Nah, kali ini aku akan membuat video tutorial lagi. Tapi tutorial kali ini tidak akan menggunakan Microsoft Word, tetapi menggunakan Microsoft Access. Nah, mungkin dari kalian masih belum familiar mendengar Microsoft Access. Jadi kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana membuat file database yang mana menggunakan Microsoft Access. Jadi silahkan kalian simak video tutorial kali ini karena akan sangat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, jadi di sini seperti yang aku bilang, aku akan membuat sebuah file database yang mana kita akan menggunakan Microsoft Access. Jadi sebelumnya aku akan menjelaskan apa sih database itu. Nah, database atau biasa disebut basis data adalah sekumpulan data atau informasi yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana kita ataupun Anda dapat mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik untuk menambah, mengedit, atau mengganti, bahkan membuat laporan di dalam tabel-tabel tersebut. Nah, jadi secara singkat, database ini adalah informasi yang disimpan dalam komputer dan saling berhubungan satu sama lain secara sistematik. Itu dia guys, fungsi database. Nah, jadi kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat file database, dan juga aku akan membuat sebuah file tabel dengan database view. Jadi silahkan kalian simak. Oke guys, seperti biasa pada Microsoft Access juga hampir sama dengan Microsoft Word. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah dengan membuka Microsoft Access-nya. Nah, jadi aku menggunakan Microsoft Access tahun 2019. Kemudian kita klik blank database. Nah, lalu di sini kita beri nama. Terserah kalian ya. Kalau aku tugas modul 1, kemudian create. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini guys di database di Microsoft Access. Oke, jadi akan jadi seperti ini, yang mana di sini kita akan gunakan untuk mengisi datanya. Tapi langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua, kemudian kita klik view. Oke, kemudian kita pilih design view yang ini ya guys. Oke, lalu kita beri nama. Nah, nama di sini akan digunakan pada pengisian di sini. Jadi akan untuk tabel nama, untuk nama tabelnya. Nah, aku tugas. Oke, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini guys. Jadi, nah ini untuk primary key, untuk kuncinya. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya thread. Nah ini guys. Oke. Kemudian kita akan menggunakan thread ini. Nah, jadi oke, muncul
muncul seperti ini guys. Kemudian di sini kita isi. Nah, jadi kita isi sesuaiin data-data apa yang ingin kalian buat di database ini. Kalau aku, nah jadi untuk aku nama, kemudian kita atur ya ininya di data tipe datanya. Jadi untuk nama ini aku menggunakan short text. Oke. Oh ya, saya tunggu, bukan nama ya, name. Nah, jadi name ini aku menggunakan short text. Kemudian lalu ada nama. Ini juga menggunakan short text. Lalu tanggal lahir. Ini terserah kalian ya guys. Datanya apa yang ingin kalian isi. Kemudian tanggal lahir ini menggunakan tipenya adalah date atau time. Kemudian setelah itu kita alamat. Oke, untuk alamat kita menggunakan short text juga. Kemudian kota sama. Kemudian kode pos. Lalu ada telepon. Nah, telepon ini kita menggunakan yang namanya tipe data number. Nah, ini number. Kemudian ada foto. Lupa jenis kelamin. Jenis kelamin kita juga menggunakan kita menggunakan yes atau no karena kita akan membuatnya seperti ada option. Lalu terakhir foto. Tunggu, aku lihat datanya. Nah, untuk foto ini kita menggunakan OLA object. Oke, benar ya, nama, name, nama, tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, dan nomor HP. Oke. Kemudian kita pilih yang number di telepon. Nah, ini kita atur dulu. Kita klik sampingnya di sini. Nah ya. Kemudian untuk ini kita atur. Oke, untuk file size-nya tuh kita pilih yang kita klik yang di pinggir ini. Kemudian kita pilih desimal. Oke, selesai guys. Kita close, kemudian kita buka dengan cara klik kanan. Nah, akan muncul seperti ini guys, yang mana yang telah kita buat tadi. Yang mana name, nama, tanggal lahir. Nah, di sini kita bisa mengedit datanya. Bisa kita tuliskan langsung seperti name, nama atau tanggal lahirnya di sini. Tetapi kali ini kita tidak menggunakan itu karena kita akan menggunakan yang namanya menu create ini supaya lebih mempermudahnya. Kemudian setelah itu kita akan mengisi datanya, yang mana kita akan close terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita klik menu create ini, lalu pilih from wizard. Nah, yang ini guys. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk tugas modul 1. Kemudian ada tanda 2 ini kita klik supaya ini berpindah ke sini. Nah guys, seperti itu. Lalu kemudian kita pilih next. Nah, kemudian ini kita sudah benar, kalau benar kita next lagi. Oke, kemudian ini juga sudah benar, kemudian kita klik finish. Oke, akan muncul seperti ini ya guys. Nah, tampilan seperti ini, yang mana ini akan kita gunakan untuk mengisi datanya. Seperti yang aku bilang tadi, kita mengisi datanya di sini, bukan yang di data tadi. Kemudian kita akan mengeditnya, yang mana kita akan mengedit jenis kelamin dan juga karena jenis kelamin ini akan kita jadikan seperti option. Kita
kita pilih view. Nah, kemudian pilih design view. Nah, di sini design view ini yang akan berguna untuk pengeditan. Oke, tampilannya akan seperti ini guys. Nah, akan seperti ini ya guys. Kita perkecil dulu supaya jangan terlalu besar. Nah, usahain kalian buatnya rapi ya guys. Ini juga bisa, tapi untuk tanggal lahirnya biasanya segitu gitu juga cukup. Kemudian ini ya kita perbesar. Ini juga ambil yang tanda seperti titik yang di tengah-tengahnya itu guys, yang ini. Karena jika yang ini yang kalian gunakan maka akan mengubah semuanya, sedangkan kita hanya mengubah satu persatu ya guys. Oke, ini juga sama. Ini karena kita tadi menggunakan tipenya berbeda dari yang lain, maka dia juga berbeda. Kemudian untuk foto, nah ini kita panjangin dulu ya guys ke bawah supaya lebih mudah. Oke, kita panjangin, jangan terlalu panjang juga. Nah, akan seperti itu. Kemudian untuk jenis kelamin, karena kita akan membuatnya seperti ada option kayak pilihan checklist, maka kita bisa delete-nya terlebih dahulu. Kalau kita buat yang baru ya. Nah, kita delete dulu. Oke. Kemudian untuk foto, kita sesuaikan letaknya, karena di sini aku akan meletakkannya di tengah. Jadi aku akan membuatnya di tengah ya guys, terlalu besar. Nah, kita perkecil terlebih dahulu supaya kecil. Sudah cukup ya. Kemudian foto kita letakkan di sampingnya sini ya, supaya tidak sejajar. Oke, supaya ada perbedaan. Nah, ini sudah selesai ya guys. Kemudian kita akan menambahkan yang jenis kelamin yang telah aku katakan tadi. Langkahnya kita pilih yang ini guys, X, Y, Z ini, kita klik. Nah, setelah kita yang pertama, oke guys, setelah sudah selesai ini tadi, kita akan membuat yang namanya jenis kelamin tadi. Langkah yang pertama itu kita klik X, Y, Z ini. Oke, kemudian ini akan muncul gambar seperti ini, yang mana ini akan digunakan untuk membuat kotak lagi ya guys. Nah, kalian sesuaiin. Oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Untuk jenis kelamin seperti yang kita tahu, maka tinggal kita berikan namanya. Jadi aku di sini ada namanya laki-laki, kemudian ada perempuan. Nah, tergantung kalian ya guys, ini untuk memberikan nama pada label. Kemudian kita pilih next. Oke. Kemudian setelah kita pilih next, ini sudah benar, lalu kita next lagi. Nah, kemudian di valuance ini kita akan mengubahnya menjadi -1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Oke, kemudian kita pilih next lagi. Nah, akan muncul seperti ini, dan di sini kita akan memilih store the value. Nah, lalu kita
untuk yang ininya kita atur, karena kita tadi membuat jenis kelamin, jadi kita pilih yang namanya jenis kelamin. Oke, setelah itu kita pilih next lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Tergantung kalian, jika kalian ingin membuat optionnya seperti button ini, ya button optionnya seperti ini, atau bisa juga dengan check. Nah, jadi tergantung selera kalian. Karena aku menggunakan option button ini, jadi aku menggunakan itu. Sudah. Setelah itu kita pilih next. Nah, ini kita akan memberi namanya yang sama seperti tadi, namanya akan digunakan pada nama seperti ini untuk kota, kode pos, telepon. Nah, jadi di sini karena kita tadi menggunakan namanya jenis kelamin, maka kita akan tulis namanya jenis kelamin. Oke, selesai guys. Kemudian kita pilih finish. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal kalian sesuaiin besar atau kecilnya, letakkan dengan yang di atas. Nah, jadi akan muncul cek seperti ini ya guys. Nah, udah deh guys. Udah ya guys. Kemudian kita tutup, ya kita save dulu. Kemudian kita tutup, close. Nah, kemudian kita klik kanan yang di table ini. Maaf, kita yang ini ya guys, klik kanan. Nah, akan muncul seperti ini guys, yang tadi telah kita buat. Nah, jenis kelaminnya seperti ini, kemudian fotonya di sini. Oke, lalu tinggal kita isi ya data-datanya. Nah, terserah kalian datanya yang ingin kalian gunakan yang mana, tapi di sini karena aku akan menggunakan data-data teman-teman aku yang di kampus. Nah, jadi ini aku akan mengisi data aku terlebih dahulu ya. Nah guys, jadi untuk NIM ini karena NIM ini tadi yang namanya kuncinya, jadi untuk NIM ini tidak boleh sama ya guys, karena jika sama maka di sini akan terjadi namanya error. Jadi harus berbeda. Nah, kemudian barengnya. Nah, untuk tanggal lahir, nah kita bisa sesuaikan ya guys di sini, karena kita tadi menggunakan date and time, maka akan muncul data seperti ini. Nah, tinggal kalian atur bulannya atau harinya, bisa juga secara manual. Nah, Desember 12 karena aku lahir 12 Desember. Nah, untuk tahunnya bisa kita atur secara manual ya guys. Oke, untuk alamat kita singkat saja ya. Alamat ada aku mati, kemudian kota by hari. Oke, kemudian kode pos 70852. Nah, untuk telepon ini karena desimal maka akan jadi seperti ini. Ya, aku akan melihat contoh data yang akan dibuat. Oke. Ya, sudah betul. Kemudian di sini aku akan menambahkan, nah ini kita bisa pilih perempuan atau laki-laki. Nah, aku perempuan, juga pilih perempuan. Kemudian kita akan menambahkan foto atau gambar aku. Oke, kemudian nah karena desimal itu tidak menggunakan nol, jadi nolnya akan hilang. Kemudian untuk foto kita akan memilihnya dengan maksud saya menambahkan foto saya dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih insert object. Oke,
Kemudian setelah itu kita pilih create from file, yang mana di sini akan kita ambil fotonya dari file. Oke, tinggal kalian pilih fotonya yang mana. Nah, oke, ini ya foto saya. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya guys gambarnya, tapi di sini masih salah ya guys. Kenapa gambarnya tidak muncul? Karena di sini jenis filenya belum kita atur. Bagaimana cara mengaturnya? Mengatur jenis filenya. Nah, jadi aku kasih tahu ya guys. Jadi kita atur terlebih dulu filenya, baru kita tambahkan di foto sini. Oke, aku tutup dulu. Kita buka. Nah, kita buka foto yang ingin kita tambahkan. Misalnya ini foto saya ya. Kemudian kita klik kanan. Oke, kemudian kita pilih open wide dan kita pilih open wide, kemudian pilih find. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih file. Oke, setelah itu kita pilih save as dan pilih BMP picture. Jadi yang tadi foto yang kita gunakan tadi menggunakan tipe JPG, sedangkan di database kita bisa menggunakannya dengan tipe BMP supaya tampil gambarnya. Oke, kemudian kita beri nama foto 11. Nah, di sini kita save ya guys. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buka lagi Microsoft Access-nya. Nah, di sini fotonya kita tambahkan dengan cara sama seperti tadi. Kita pilih insert object, cara klik kanan, kemudian pilih insert object. Nah, jadi fotonya itu kita harus mengubahnya terlebih dulu tipenya sesuai dengan Microsoft Access-nya. Nah, kemudian create from file, kemudian kita pilih filenya. Nah, jadi kita pilih foto yang sudah kita ubah tipenya tadi. Nah, ini ya guys. Oke. Oke, akan muncul kan guys, berbeda dengan yang tadi, karena yang tadi tipenya belum kita ubah, sedangkan ini sudah kita ubah, maka akan muncul fotonya. Sangat mudah kan guys. Oke, kemudian di sini aku akan menambahkan data-data teman-temanku terlebih dahulu ya, dengan cara kita memilih di recordnya ini, kita klik sini ya. Jadi akan, nah guys, itu dia gunanya database, karena database ini bisa memiliki atau mencakup data-data yang satu dengan yang lainnya. Oke, akan aku isi dulu nama-nama data-data teman-temanku ya. Pertama ini,
Oke guys, sudah ada 10 data yang ada di dalam file database ini. Nah, itu dia yang dimaksud dengan kegunaan database, di mana dalam satu file database kita bisa memiliki banyak sekali data. Ini di sini aku sudah membuat 10 data teman-teman aku. Nah, kita bisa lihat di sini ada 10. Oke, nah guys, aku scroll ke atas. Nah guys, ada 10. Oke, kemudian di sini aku akan membuat tunggu. Kita kembali. Nah, kemudian di sini aku akan membuat sebuah seperti yang namanya tombol supaya kita lebih mempermudah, misalnya seperti ini konsep, tidak perlu lagi ke sini atau ke konsep ke sini, atau jika kita ingin menghapus atau next ke data selanjutnya, kita bisa membuatnya. Yang mana caranya? Kita klik view tadi, kemudian design view. Oh ya, tunggu. Sebelumnya di sini aku akan memperlihatkan data-data di sini akan terlihat di tabel. Oke, kita close. Nah, kemudian kita klik tables, maka di tabel akan maka di tabel akan muncul data-data yang telah kita buat tadi. Oke. Nah, data Berliana, Intensari. Nah, guys, akan seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, untuk NIM ini tidak boleh sama karena NIM sini adalah kunci. Jadi harus berbeda. Oke, inilah data-data yang aku buat tadi. Kemudian kita close lagi. Kita buka ini lagi. Nah, di sini kita akan mengeditnya. Nah, di sini kita akan mengeditnya, memberikan tombol, oke, supaya mempermudah kita. Bagaimana caranya? Nah, lalu kita di sini kita pilih ini ya guys, nih yang ada X4, yang ada X-nya 4 bit ini. Oke, kemudian tombolnya terserah kalian ya guys, dimana ingin meletakkannya. Aku di sini ingin meletakkannya satu di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Ada record navigation, kemudian operation, banyak sekali guys. Jadi tergantung kalian. Nah, di sini yang ada di navigation ini ada untuk next, kemudian last. Nah, jadi banyak guys. Ada yang untuk first atau yang pertama. Di sini aku akan membuat yang namanya nah, ini untuk mendelete. Nah, di sini untuk save, undo, print. Nah, jadi di sini aku akan membuat save terlebih dahulu. Tombol save, lalu kita pilih next. Oke, nah di sini kita pilih text. Nah, ini untuk text. Nah, ini untuk picture, gambarnya akan seperti ini. Kita pilih text dulu, terserah kalian yang mana. Nah, kita hapus, maka akan bertulisan save di sana. Oke, next. Kemudian pilih. Di sini kita berikan nama untuk tombolnya. Set. Oke, kita pilih finish. Nah, akan muncul seperti ini guys. Nah, di sini sudah berfungsi sebagai tombol untuk save. Jadi kita tidak perlu lagi ke sini. Kemudian lanjut, kita buat lagi. Ini untuk mempermudah kita ya guys. Nah, kita buat lagi. Kemudian terserah kalian ingin apa. Di sini aku ingin ada hapus atau delete. Oke, lalu teks lagi ya untuk next. Kemudian di sini delete. Finish. Oke guys. Ratain supaya lebih rata.
di sini sudah ada. Aduh, berliana. Oke, lanjut kita tambahkan tombolnya lagi. Oke, di sini aku akan membuat yang namanya next. Nah, di sini untuk hyper navigation, untuk next selanjutnya. Oke, kita pilih picture ya. Ya, kita pilih picture. Nah, gambarnya akan seperti ini. Guys, lalu satu lagi kita buat lagi. Nah, ini untuk next, kemudian ini untuk misalnya last, untuk record atau data yang terakhir, sama seperti tadi, picture, next, finish. Nah guys, jadi ini untuk data yang terakhir. Oke, jadi terserah kalian mau menambahkan tombol yang mana, itu tergantung selera kalian. Ini aku akan memberikan fungsinya, kemudian kita save terlebih dahulu. Oke, lalu kita close. Kita buka lagi. Oke guys, jadi di sini kegunaan yang tombol yang kita buat tadi ini untuk men-save. Nah, maka akan ter-save guys. Itu dia. Nah, ini untuk delete, untuk menghapus. Kemudian di sini, nah ini untuk next. Ini kan datanya Notia Aida Rahman. Kita klik di sini karena tadi gunanya untuk next. Nah, akan berubah menjadi datanya Noolia. Tuh guys, fungsinya. Lanjut, nah datanya Intan Sari, Berliana. Nah guys, itu dia fungsi tombol. Jadi kita tidak sulit lagi mengetik di sini, atau untuk next selanjutnya, data selanjutnya kita bisa mengklik di sini ya guys. Nah, dan ini tadi kita gunakan untuk di akhir kata. Di akhir. Nah, data yang paling akhir siapa? Punyanya Mayada. Oke guys, telah selesai tutorial membuat file di Microsoft Access yang menggunakan table pada view. Tuh guys, jadi sangat-sangat berguna lah pokoknya guys, Microsoft Access ini, yang mana dalam satu file kita bisa membuat atau mengisi banyak sekali data. Seperti ini, ada dalam satu file ada 10 data. Oke, kita close. Nah, dalam satu file ada 10 data. Jadi, nah, satu file ada 10 data. Atau bahkan bisa lebih banyak lagi, bisa. Itu dia kegunaan atau kelebihan atau fungsi dari database. Oke guys, silahkan kalian coba, karena ini aku saranin untuk kalian coba, karena ini sangat bermanfaat dan juga pasti kalian akan mempergunakannya. Dan aku pun baru tahu kegunaan dari database setelah aku mempelajarinya dari dosen aku. Oke, sekian tutorial yang aku buat kali ini. Silahkan ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.